Selamat datang di channel Gorda Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Serta berikan komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan juga video ini menjadi video yang bermanfaat. Ya, kenalkan, nama saya Hairul Munir. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis mobil dan ringan. Sumbernya dari buku Dasar-Dasar Teknik Otomotif. Yuk kita belajar. Oke, sebelum itu kita bahas apa itu mobil atau kendaraan ringan. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahasa vehicle. Vehicle itu adalah kendaraan. Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor yang rodanya tidak lebih dari 4 dan biasanya beratnya tidak melebihi 1 ton. Ya, kendaraan ini biasanya digunakan sebagai transportasi dan juga berwirausaha atau berdagang. Kalau kita lihat teman-teman, ya di sebelah kanan ini banyak merek-merek mobil atau produsen otomotif seperti yang mungkin sudah ada di Indonesia, sudah banyak gitu ya. Toyota, terus juga Daihatsu, Isuzu, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Mazda, BMW, dan lain-lain gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui daripada merek-merek ini. Lalu kalau kita bahas teman-teman semua, ada banyak jenis-jenis mobil seperti mobil coupe, MPV, hatchback, convertible, sedan, SUV, off-road, wagon, double cabin atau bahasanya pick up, single cabin pick up, sport, EV, electrical vehicle atau mobil listrik, terus juga ada mobil hybrid ya. Pertama ada mobil convertible. Mobil ini adalah mobil kecil yang atapnya terbuka. Harganya memang yang mahal. Contoh mobilnya seperti Mazda MX-5, Porsche 718, BMW 4 Series, convertible, BMW, Z dan lain-lain. Lalu ada mobil coupe, sebutnya coupe gitu. Mobil ini adalah mobil yang memiliki 2 pintu dan kapasitasnya hanya untuk 2 orang. Mobil ini menawarkan kemewahan sekaligus keanggunan. Contoh mobil ini seperti BMW M2 Coupe. Dan mungkin banyak mobil-mobil lama juga ya yang merek coupe. 3. Mobil hatchback, teman-teman. Mobil ini adalah mobil dengan desain ruang bagasi yang menyatu dengan kabin. Hatchback tidak memiliki butut atau bagasi teman-teman, sehingga hanya tersisa kabin penumpang yang digabung ruang bagasi berukuran lebih kecil, seperti kalau teman-teman tahu Honda Brio, Suzuki Balena hatchback, Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 2 dan Honda Civic. Lalu ada mobil MPV. Ya, mobil ini adalah mobil yang kapasitasnya bisa memuat banyak 6-7 orang. Ya, atau kadang-kadang juga mobil keluarga ya. Mobil ini ada beberapa di pasaran seperti ada low MPV, medium MPV, luxury MPV dan high MPV. Nanti mungkin next konten kita bahas apa itu low, medium, luxury dan lain-lain. Contoh mobilnya seperti Innova, Avanza, Suzuki R3, Daihatsu, Xenia. Dan mobil ini paling laris ya. Ada unik di sini. Ini ada Avanza, gambar Avanza, mobil Avanza ya teman-teman. Apalagi sebutannya 15 juta umat karena memang sangat banyak di Indonesia ya orang bisa membelinya. Lalu ada mobil SUV. Teman-teman, mobil SUV ini adalah mobil yang mirip dengan mobil MPV, namun mobil ini sebenarnya didesain dengan mengkolaborasikan mobil sedan dan juga mobil jeep. Tersedia di pasaran dengan jenis small SUV, small luxury dan lain-lain. Biasanya mobil ini dilengkapi dengan 4-wheel drive atau yang disebut dengan sistem penggerak yang menggunakan tenaga pada keempat roda mobil. Contoh mobilnya seperti HR-V, Toyota Rush, Daihatsu Terios, Fortuner, Suzuki Ignis, Mitsubishi Pajero Sport. Ada mobil sedan. Mobil ini adalah mobil yang didesain secara anggun dan elegan. Biasanya menggunakan penggerak depan, tapi nggak semua ya. Memiliki bagasi tersendiri di belakangnya. Nah, bagasinya pisah biasanya kalau di mobil sedan ini. Biasanya mobil ini fokus pada kenyamanan berkendara dan kestabilan. Jadi mobil ini kurang cocok untuk melintasi jalanan yang berlubang dan juga berliku. Atau seperti mungkin teman-teman pernah mendengar Honda Civic Turbo, terus juga Toyota Corolla Altis, Toyota Vios gitu ya, dan lain-lain.
Terus ada mobil stasiun wagon atau mobil wagon sebutannya ya. Mobil wagon ini adalah mobil sedan yang memiliki bagasi yang diperpanjang. Sehingga perbedaannya dengan mobil sedan adalah mobil ini memiliki bagasi langsung tidak terpisah dan atap yang cukup luas. Mobil ini banyak berlalang di daerah perkotaan. Populasi mobil ini sebenarnya terbilang sedikit, teman-teman. Contoh mobilnya seperti Volvo V70 T5 stasiun wagon. Selanjutnya ada mobil off-road atau mobil dengan penggerak 4 roda. Cirinya adalah lantai mobil ini yang lebih tinggi dari tanah. Mobil ini mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dan juga butuh perawatan yang lebih intensif. Kemampuan mobil ini bisa digunakan pada jalan-jalan yang menantang seperti jalanan berbatu, berpasir, dan lain-lain. Kalau teman-teman misalnya kalau ke Dieng ataupun ke Bromo yang berpasir biasanya naik mobil off-road ya. Itu mobilnya seperti mobil Suzuki Jimny. Lalu mobil sport. Mobil ini adalah mobil yang mirip dengan sedan, tapi sebenarnya lebih aerodinamis dan lebih sporty. Harganya tentu pasti mahal ya teman-teman seperti ini ya. Tentu juga mobil ini dilengkapi dengan mesin besar, bodi yang sporty, desain interior, dan pengendalian yang mewah. Jenis mobil sport Indonesia seperti Civic Type R dan juga mungkin teman-teman mungkin pernah mendengar bahasa Supra ya, bukan Supra apa tapi Supra GR. Lalu mobil single atau double cabin. Sebenarnya mobil ini adalah mobil jenis SUV, namun memiliki ruang atau bak terbuka di bagian belakangnya. Kadang juga disebut pick up. Mobil ini biasanya untuk kebutuhan bisnis dan membawa barang-barang. Ada juga yang single cabin, ada yang double cabin. Yang single cabin seperti mungkin Suzuki Carry PA, Mitsubishi L300 ya. Dan yang double cabin seperti Toyota Hilux ini teman-teman ya, Hilux yang double cabin. Lalu ada mobil hybrid. Mobil hybrid adalah mobil yang memang menggabungkan mesin bensin dan juga motor listrik sebagai sumber tenaga. Hybrid menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan mengurangi emisi gas buang sesuai aturan setiap negara yang memiliki tata regulasi udara atau Euro. Oke, mobil ini dapat beroperasi dengan menggunakan mesin bensin, motor listrik, atau keduanya secara bersamaan, tergantung pada kondisi jalan dan kecepatan. Mobil ini seperti Toyota Prius yang pertama kali Toyota keluarkan ya, hybridnya, ada Insect dan Ford Fusion Hybrid. Lalu ada mobil listrik, electrical vehicle (EV). Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi. Mobil ini tidak menghasilkan emisi gas buang seperti mobil bahan bakar minyak, ya. Jadi dia nol emisi dan dia dikatakan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Untuk kendaraan listrik biasanya dia mempunyai list warna biru di bawah nomor polisinya. Ya, teman-teman ini tandanya biasanya. Untuk mobil listrik sendiri ya, tidak hanya menggunakan baterai tapi juga ada yang menggunakan bahan bakar dari hidrogen. Contoh mobil dari bahan bakar hidrogen Toyota Mirai. Nah, mobil listrik yang menggunakan baterai seperti Wuling Air EV, Hyundai Ioniq, Toyota WZ4X, dan lain-lain. Oke, sini ada pengetahuan tambahan teman-teman mengenai mobil LCGC atau yang disingkat dengan Low Cost Green Car. Dalam bahasa Indonesia berarti mobil murah dan juga ramah lingkungan. Ya. Mobil ini biasanya ada logo Garuda, teman-teman, ada logo Garudanya di sini ya. Dan ini menggunakan komponen lokal sebanyak 80%. Fungsi mobil ini sebenarnya adalah bagaimana menciptakan kendaraan yang irit ramah lingkungan. Selain itu, mobil LCGC ini memang dimensinya agak lebih besar ya, cocok untuk penumpang. Contoh untuk mobil ini seperti Toyota Cayenne dan Daihatsu Sigra. Teman-teman sudah lihat di bawah ini ada mobil. Nah, silakan teman-teman membahas di komentar kira-kira ini mobil apa, jenis mobil apa. Ya, dijawab ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah melihat.